Selamat datang di SMS Perkasa, di mana kita akan membahas topik infrastruktur, konstruksi, dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Di hari ini, kita akan membahas pertanyaan besar yang sedang menjadi sorotan. Bagaimana nasib sektor konstruksi di era Presiden Prabowo Subianto? Apakah proyek-proyek besar yang dimulai di masa Presiden Jokowi akan tetap berlanjut? Dan juga bagaimana sih fokus pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo akan mempengaruhi masa depan sektor konstruksi kita. Jadi, mari kita bahas pada video kali ini dan siapkan diri kalian karena kita akan menuju pada kajian di luar batas nalar manusia. Chapter 1, proyeksi pertumbuhan konstruksi dan dampaknya di era Presiden Prabowo. Di era baru kepemimpinan ini, salah satu pertanyaan utama adalah bagaimana sektor konstruksi akan berkembang di bawah kebijakan Presiden Prabowo. Sektor ini diperkirakan tumbuh dengan cukup signifikan berkat beberapa proyek besar yang sedang berjalan dan kebutuhan mendesak untuk infrastruktur di seluruh negeri. Proyeksi ini menunjukkan bahwa konstruksi masih akan menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, Presiden Prabowo mungkin akan mengambil pendekatan berbeda. Jika pada Presiden Jokowi lebih berfokus pada infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, sektor-sektor yang mendukung ketahanan ekonomi seperti proyek infrastruktur pertanian dan juga energi. Sebagai bagian dari visi ekonominya, Presiden Prabowo menargetkan kemandirian ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, sektor konstruksi di era Presiden Prabowo ini kemungkinan akan berorientasi pada proyek-proyek strategis yang mendukung industri domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dalam hal ini, proyek-proyek yang mendukung industrialisasi lokal akan mendapatkan dorongan yang jauh lebih besar. Chapter 2, infrastruktur sebagai motor pertumbuhan ekonomi di era Presiden Prabowo. Infrastruktur telah lama diakui sebagai motor penggerak ekonomi, dan hal ini tetap relevan dalam era Presiden Prabowo. Investasi infrastruktur bukan hanya mendorong pertumbuhan PDB, tetapi juga menciptakan efek berganda atau multiplier effect di sektor-sektor lain, termasuk manufaktur, logistik, dan pariwisata. Misalnya, proyek besar ini seperti Trans Sumatera Highway dan IKN Nusantara telah menciptakan peluang ekonomi yang meluas, mulai dari lapangan kerja hingga investasi di industri lokal. Pertanyaannya sekarang, apakah Presiden Prabowo akan tetap mendukung proyek-proyek ini atau lebih memilih mengarahkan investasi ke sektor-sektor strategis lainnya? Dalam konteks pembangunan ekonomi yang lebih seimbang, Presiden Prabowo mungkin akan mempertimbangkan investasi yang meningkatkan infrastruktur lokal di daerah-daerah pedesaan dan wilayah-wilayah dengan sumber daya pertanian yang melimpah. Hal ini berarti selain proyek besar yang sudah berjalan, kita bisa melihat peningkatan pada infrastruktur yang mendukung pertanian, distribusi logistik, dan transportasi antar pulau yang lebih efisien. Chapter 3, transformasi digital konstruksi untuk efisiensi pengawasan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, informasi digital di sektor konstruksi menjadi semakin penting. Di era Presiden Prabowo, adopsi teknologi seperti Building Information Modeling atau yang biasa kita kenal dengan BIM, otomatisasi, dan modular construction diharapkan semakin meningkat untuk menekan biaya dan mempercepat proses konstruksi. Presiden Prabowo dikenal dengan pendekatannya yang efisien dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, digitalisasi dalam proses konstruksi menjadi bagian penting dari strategi pemerintahannya. Dengan menggunakan teknologi ini, proyek-proyek bisa dipantau secara real-time, meminimalkan keterlambatan, dan memastikan kualitas tetap terjaga. Sebagai contoh, dalam proyek Ibu Kota Nusantara, teknologi BIM dan e-government dapat mempermudah persetujuan proyek dan pengawasan konstruksi. Dalam era Presiden Prabowo, teknologi seperti ini dapat menjadi standar baru, terutama dalam proyek-proyek besar yang memerlukan pengawasan ketat dan pengelolaan anggaran yang juga efisien. Chapter 4, menghadapi tantangan pendanaan, konstruksi, dan solusi kolaboratif.
Pendanaan adalah salah satu tantangan terbesar dalam proyek-proyek konstruksi besar. Di era Presiden Prabowo, alokasi anggaran mungkin akan disesuaikan dengan prioritas baru, terutama untuk mengimbangi kebutuhan sektor pertanian dan juga ketahanan energi. Presiden Prabowo diperkirakan akan meningkatkan Public-Private Partnership atau biasa disingkat dengan PPP ini sebagai solusi kreatif untuk mendanai proyek-proyek besar tanpa membebani anggaran negara. PPP bisa menjadi solusi yang ideal di era Presiden Prabowo, khususnya untuk proyek-proyek strategis seperti jalan tol dan pelabuhan yang membutuhkan investasi besar. Dengan melibatkan sektor swasta, pemerintah dapat lebih fokus pada proyek yang memiliki dampak langsung pada ketahanan pangan dan pembangunan lokal. Chapter 5. Keberlanjutan dan Green Construction dalam visi Presiden Prabowo. Isu keberlanjutan semakin penting dalam proyek-proyek konstruksi, terutama di tengah tekanan global untuk mengurangi emisi karbon. Presiden Prabowo yang memiliki komitmen pada lingkungan diharapkan akan mendorong penggunaan material ramah lingkungan dan teknik konstruksi hijau. Di era Presiden Prabowo, konstruksi hijau dapat menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, terutama untuk proyek-proyek besar seperti IKN. Dalam visi Presiden Prabowo, upaya keberlanjutan mungkin juga mencakup langkah-langkah untuk melindungi daerah-daerah yang rentan terhadap perubahan iklim. Ini bisa mencakup pembangunan infrastruktur tahan bencana dan penggunaan teknologi yang meminimalkan dampak negatif pada ekosistem setempat. Chapter 6. Mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten untuk masa depan konstruksi. Seiring dengan berkembangnya teknologi dalam konstruksi, kebutuhan akan tenaga kerja yang terlatih dan memiliki keterampilan teknis semakin meningkat. Presiden Prabowo kemungkinan akan meningkatkan investasi dalam pelatihan vokasional dan kemitraan dengan institusi pendidikan untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia siap menghadapi tuntutan sektor konstruksi yang semakin modern. Ini termasuk pelatihan dalam penggunaan BIM, automasi, dan standar keamanan kerja yang juga lebih tinggi. Program-program pelatihan ini bukan hanya mendukung sektor konstruksi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang lebih luas dengan menciptakan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Chapter 7. Manajemen resiko dan keberlanjutan proyek infrastruktur di era Presiden Prabowo. Setiap proyek infrastruktur, terutama yang berskala besar, menghadapi berbagai risiko, mulai dari kenaikan biaya hingga dampak lingkungan yang harus dikelola dengan hati-hati. Di era Presiden Prabowo, manajemen risiko yang ketat diharapkan menjadi standar dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Risiko seperti penundaan proyek, biaya yang membengkak, dan tantangan lingkungan adalah hal yang sering dihadapi oleh industri konstruksi. Presiden Prabowo kemungkinan akan memprioritaskan penerapan teknologi monitoring real-time dan pengawasan ketat pada proyek-proyek utama, memastikan transparansi dan akuntabilitas yang jauh lebih tinggi juga. Dalam konteks keberlanjutan, Presiden Prabowo diperkirakan akan meningkatkan pengawasan terhadap dampak lingkungan, terutama untuk proyek di kawasan yang sensitif secara ekologis seperti Kalimantan. Dengan pendekatan ini, diharapkan bahwa proyek-proyek besar bisa dilaksanakan tanpa mengorbankan ekosistem, sambil tetap memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun juga mampu menghadapi tantangan jangka panjang. Strategi mitigasi risiko di era Presiden Prabowo bisa mencakup perencanaan yang lebih matang, penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk perkiraan biaya dan jadwal, serta penegakan standar keberlanjutan yang juga lebih ketat. Dengan cara ini, Indonesia dapat membangun infrastruktur yang tangguh, efisien, dan juga berkelanjutan, sesuai dengan tujuan nasional dan komitmen internasional untuk keberlanjutan. Di bawah kepemimpinan baru, Indonesia memasuki babak baru dalam pembangunan infrastruktur. Dengan kombinasi fokus pada ketahanan ekonomi, digitalisasi, dan keberlanjutan, era Presiden Prabowo membawa harapan besar bagi masa depan sektor konstruksi. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari pendanaan, kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih terampil, hingga komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan visi yang kuat dan pendekatan yang lebih strategis, Presiden Prabowo diharapkan mampu melanjutkan proyek-proyek yang sudah berjalan sambil membawa inovasi baru.
Infrastruktur yang dibangun di era Presiden Prabowo akan menjadi fondasi bagi masa depan Indonesia yang jauh lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Masa depan pembangunan di Indonesia juga bergantung pada kemampuan kita semua untuk berkolaborasi dan juga berinovasi. Dengan pendekatan yang bijaksana dan komitmen terhadap kualitas, Indonesia bisa melangkah maju untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Jadi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam perkasa.